Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayanti, NIM 19042104. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang metode perbandingan administrasi publik. Metode yang digunakan yang pertama yaitu metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum, kemudian diterapkan pada suatu yang bersifat khusus. Dengan menggunakan metode deduktif, setiap objek yang akan diuji cobakan, unsur-unsur, struktur, fungsi, serta sifatnya diproses terlebih dahulu melalui penguraian yang cermat dari berbagai objek tersebut. Contoh dari metode deduktif yaitu perbandingan antara sistem pemerintahan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, ditandai dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer dengan kepala negaranya dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agung sebagai raja yang menjabat selama 5 tahun. Yang kedua yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu metode berpikir dalam menarik kesimpulan dari prinsip khusus kemudian diterapkan pada suatu yang bersifat umum. Metode induktif lebih mendahulukan fakta-fakta konkret dan menunjukkan ciri kekhususannya yang lebih menonjol dari fakta itu, bukan mengadakan premis-premis tertentu. Dari kenyataan fakta khusus itu diambil kesimpulan yang berlaku umum. Metode induktif didasarkan pada metode empiris karena fakta-fakta yang dipergunakan berdasarkan kenyataan aktual dan dialami secara langsung oleh pemakainya. Yang ketiga yaitu metode tradisional. Metode tradisional merupakan metode yang sudah ada dan dipakai dalam studi perbandingan ilmu politik dan pemerintahan. Ciri-ciri legal, formal, institusional, struktural, dan fungsional sangat kentera. Metode tradisional sebagai metode studi perbandingan tentang suatu administrasi publik secara keseluruhan sistemnya atau bagian atau aspek-aspek tertentu saja. Misalnya bagian keuangan atau bagian kepegawaian saja. Kelemahan dari metode tradisional ini yaitu yang pertama, tidak semua lembaga yang ada di barat terdapat juga di negara lain. Yang kedua yaitu mungkin ada kesamaan dalam struktur tapi mungkin fungsi masing-masing berbeda. Nah, di dalam berbagai setiap politik pasti dapat ditemukan fungsi yang sama, meskipun dilakukan oleh lembaga yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Yang keempat yaitu metode formulasi teori bentuk tengah. Metode formulasi teori bentuk tengah dikemukakan oleh Farrell Hardy yang merupakan kritik atau pilihan lain dalam menggunakan alat bantu model. Menurut metode ini, tidak perlu mengkonstruksi model keseluruhan sistem administrasi, melainkan dengan cara menentukan aspek tertentu dari keseluruhan sistem administrasi yang representatif sebagai alat perbandingan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.